Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah diremehkan oleh Kaisar Iblis, Vegeta menjadi sangat marah dan akan menunjukkan bagaimana hebatnya bangsa Saiyan. Vegeta langsung melompat di atas Kaisar Iblis untuk bersiap melepaskan pukulan super nuklir Amerikanya. Dengan Kaisar Iblis saat ini masih diam melihat penyerangan Vegeta yang tiba-tiba itu. Kemudian Vegeta melepaskan pukulannya. Dengan nampak tinju Vegeta akan segera sampai pada Kaisar Iblis muda, siap untuk memberikan rasa hormat pada makhluk nakal yang sudah meremehkan Pangeran Congak. Tapi dengan membuka matanya lebar-lebar, Kaisar Iblis merasa ini sungguh membuang-buang waktunya sia-sia. Dia tidak akan menghina pukulan Vegeta, sebaliknya Kaisar Iblis akan melakukan sesuatu yang tidak kita semua duga selama ini. Cahaya aneh tiba-tiba muncul dari matanya dan terjadilah ledakan pada tangan Vegeta yang sontak membuat Vegeta syok melihat keanehan hal tersebut. Yang tentu aja pukulan Vegeta tidak berhasil mengenai Kaisar Iblis karena makhluk itu nampak masih santai melihat Vegeta. Sampai akhirnya ditunjukkan kondisi tangan Vegeta sekarang yang begitu sangat memprihatinkan karena ledakan tadi telah membuat sebagian tangan Vegeta hancur lebur. Saat ini dia lebih merasa terkejut dibandingkan merasakan sakit karena nggak pernah membayangkan situasi macam apa ini yang bakalan dialami saat melawan Kaisar Iblis. Setelah mengalami cedera yang cukup parah melawan Daishinkan dan belum sembuh dikarenakan kacang Senju belum diberikan Goku, Vegeta kini harus mengalami hal pahit lagi. Vegeta melompat mundur dan segera memegangi tangannya yang mulai terasa nyeri sampai bergetar. Dia mencoba menghentikan pendarahan seadanya dan berpikir dia bisa memastikan kalau dirinya melawan apa yang disebut sebagai Kaisar Iblis yang kekuatannya melampaui 5 dewa terkuat. Sama seperti Lucifer, Vegeta akui Kaisar Iblis ini punya banyak trik licik yang sama sekali belum Vegeta tahu. Vegeta juga penasaran seberapa sering dia mendapatkan cedera seperti ini pada setiap momen pertarungan melawan musuh-musuhnya. Tapi tentu aja ini lebih banyak yang pernah dilakukan seseorang seumur hidupnya. Tapi sebelum Vegeta dapat memberikan pujian pada iblis itu, Kaisar Iblis nampak lanjut melakukan serangannya dengan lompatan kodok santai namun menerjang maut. Dengan Vegeta yang masih belum siap, tentu saja dia akan terkena hantaman tendangan nuklir iblis itu yang lagi-lagi menghempaskan tubuhnya melayang ke belakang. Dan tentu aja tubuh Vegeta semakin dihempaskan terbang melayang jauh dengan kecepatan yang sangat luar biasa kencang. Tubuh Vegeta kemudian mendarat di tanah dengan terseret, yang tentu saja dia merasakan luka bakar di sekitar punggung karena seretan itu. Tapi ketika Vegeta mulai mengangkat tubuhnya lagi, dengan pelan dia cuma bisa merengek. Sementara Kaisar Iblis sendiri hanya akan tetap diam di kejauhan untuk menonton Vegeta yang sangat menderita. Dan Vegeta sendiri kemudian akhirnya bisa bangun lagi dengan darah yang masih terus bercucuran dari luka di tangannya. Dengan anehnya dia terdiam dengan wajah menunduk seolah-olah ingin menyembunyikan rasa sakit di sekujur tubuhnya sekarang. Kaisar Iblis sontak merendahkan Vegeta yang sekarang nampak lebih memalukan dibandingkan ayahnya sendiri. Selain itu, dia melihat tubuh Vegeta begitu rapuh seperti layaknya batu yang runtuh. Tapi dia penasaran kenapa Vegeta bangun lagi padahal sudah tidak mungkin akan menang darinya. Apa yang bisa Vegeta lakukan cuma dengan satu tangan yang sebelumnya mengaku sebagai bangsa Saiyan yang terkuat padanya. Dia sarankan lebih baik Vegeta menyerah dan berpura-pura mati saja, karena Vegeta dianggap terlalu lemah untuk membuat ini menjadi lebih menarik setelah sekian lama. Tapi Vegeta yang masih menyembunyikan wajahnya ke bawah hanya akan menunjukkan wajah kecilnya saat diremehkan oleh seseorang yang tidak tahu Vegeta seperti apa. Sampai tiba-tiba Vegeta mengangkat kepalanya dan menunjukkan bentuk Ultra Egonya dengan senyuman congak. Alasan Vegeta menggunakan Ultra Ego karena bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat ketika dia mendapatkan banyak luka seperti ini. Kehilangan satu tangannya membuat peningkatan kekuatannya tak terhitung dari perubahan Ultra Egonya sekarang. Memicu Kaisar Iblis muda tertegun melihatnya dan penasaran bentuk perubahan apa sebenarnya itu. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah bentuk seorang mortal, karena dia tidak pernah melihat hal yang seperti itu sebelumnya.
Sampai kemudian Vegeta meluncurkan tubuhnya lagi untuk melakukan serangan balik dan membalas apa yang sudah iblis itu lakukan. Vegeta juga memberitahu dia mendapatkan perubahan seperti ini setelah dilatih oleh seorang dewa kehancuran. Dan ajaibnya, Vegeta bisa menggunakan cairan Majin Buu untuk memulihkan tangannya lagi hingga menjadi sedia kala. Dan hal seperti ini tentu hanya bisa dilakukan oleh Vegito dan para pasukannya. Vegeta menantang Kaisar Iblis untuk segera menghancurkan anggota tubuhnya lagi, karena sekarang itu hanya akan membuat Vegeta bertambah semakin kuat lagi. Vegeta melambaikan tangannya seolah-olah ingin iblis itu segera menghancurkannya sekarang. Tapi kali ini, Kaisar Iblis yang sadar akan hal tersebut memilih untuk menahan pukulan Vegeta menggunakan tangannya saja. Menimbulkan banyak pertanyaan bagi Kaisar Iblis bagaimana Vegeta bisa meningkatkan kekuatannya jadi seperti itu. Dan bagaimana tangan Vegeta bisa kembali utuh padahal Vegeta hanyalah seorang mortal. Vegeta yang sekarang menunjukkan wajah sombongnya dengan kebingungan Kaisar Iblis hanya membalas karena dia bukanlah mortal lemah seperti yang iblis itu pikirkan. Kemudian Vegeta bergerak secepat kilat yang nampak sudah muncul di depan Kaisar Iblis sampai mengagetkannya. Dengan kakinya saat ini diayunkan ke belakang dan bergerak menghantam wajah Kaisar Iblis dengan sangat ganas sekali, menghempaskan tubuh Kaisar Iblis seketika, tapi kemudian dia bisa mempertahankan tubuhnya lagi pada posisi bertahan. Dalam serangan tadi, membuktikan bahwa Kaisar Iblis tidak dapat melarikan diri dengan cukup cepat. Tapi terlepas dari itu, perasaan amarah akan mengalir melalui dirinya, di mana dia merasa direndahkan oleh seorang manusia yang menghajar Kaisar Iblis sepertinya. Kemudian dia akan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu sekarang. Tapi kemudian niatnya terhentikan saat melihat ada darah keluar dari mulutnya. Dia segera mengelapnya dengan jari seolah-olah hal seperti itu tidak pernah terjadi pada dia sebelumnya. Iblis itu terus memandangi darah di jempolnya dan penasaran apakah ini adalah darahnya. Sampai tiba-tiba dengan matanya terbelalak tidak percaya, dia memiliki perasaan yang runtuh sekarang karena Kaisar Iblis sepertinya bisa dibuat berdarah oleh seorang manusia panah. Dia nggak dapat memahami bagaimana hal buruk ini sampai terjadi. Sementara itu, Raja Vegeta dan juga Ayah Iblis masih sedang melanjutkan pertarungan mereka. Dengan pukulan demi pukulan sampai kemudian menoleh ke belakang dengan kaget melihat anaknya saat ini. Menghentikan Raja Vegeta juga untuk bertanya-tanya apa yang sudah terjadi pada anak-anak mereka. Ayah Iblis nampak berkeringat dingin karena tidak menyangka Vegeta sudah membuat anaknya yang ternyata bernama Taiza sampai berdarah. Sedangkan Raja Vegeta tentu merasa puas melihat hal tersebut dan memberitahu itu tidak aneh sama sekali karena Vegeta adalah anaknya yang berbakat. Melihat tatapan Ayah Iblis yang ketakutan, apakah karena sekarang sudah merasakan betapa hebatnya kekuatan Vegeta anaknya? Namun, berbeda pandangan dengan Raja Vegeta, Ayah Iblis menggigil kedinginan karena sudah tahu bahaya apa yang akan terjadi pada mereka semua sekarang dan menegaskan ini adalah akhir. Kembali pada Vegeta yang kini nampak kembali terkejut melihat sesuatu terjadi pada Taiza. Karena di depannya sekarang tubuh Kaisar Taiza dilapisi oleh energi hitam misterius. Vegeta yang menjadi semakin panik, penasaran apa sebenarnya yang sudah terjadi pada Taiza sekarang. Sesuatu yang lebih mengerikan akan segera muncul dan membuktikan pada bapak-bapak semua mengapa Taiza bisa menjadi Kaisar Iblis di usia yang masih sangat muda, bahkan melampaui ayahnya sendiri. Dan secara mengejutkan, kita akhirnya diperlihatkan sebuah bentuk bayangan raksasa yang muncul di belakang Taiza saat ini. Mungkin inilah alasan mengapa Taiza bisa mencapai tingkat kaisar yang dipilih langsung oleh Lucifer untuk memasuki alam panah dan membantunya berperang. Dan dengan matanya yang sekarang merah seperti kaidah, Taiza akan tersadar dari perasaan paniknya di awal untuk menatap sinis pada Vegeta. Taiza akui Vegeta sudah membuktikan pada dirinya layak untuk menjadi musuhnya sekarang. Tapi darah yang Vegeta keluarkan darinya akan dia kembalikan dengan lebih besar dan berkali-kali lipat. Dengan Vegeta saat ini bersiap juga memasang kuda-kudanya untuk menerima tantangan Taiza yang sudah menjadi super kuat. Dan kocaknya Vegeta masih menggunakan perubahan ultra egonya tanpa mau meningkatkan perubahannya lagi
seperti yang Taiza lakukan sekarang. Berbicara soal Kaisar Iblis, Vegito kini ditarik paksa masuk ke dalam portal oleh seorang iblis yang belum dia kenal. Dengan Yamoshi saat ini cuma menonton kepergian Vegito dari balik portal dan menunjukkan kepanikan yang tinggi juga. Sampai akhirnya Vegito dijatuhkan ke tanah yang membuat Vegito harus berusaha sangat keras untuk bertahan dari efek benturan itu. Tapi pada akhirnya Vegito tetap terjatuh dan membuatnya cukup kesal sekali pada iblis itu. Kemudian Yamoshi bergerak pergi ke arah portal dan menyuruhnya untuk menyelesaikan misi ini tanpa bantuan dirinya lagi jika dia gagal masuk juga. Tapi tepat pada waktunya Yamoshi akan berhasil memasuki portal itu dengan sebagian tubuhnya. Sampai akhirnya Yamoshi berhasil masuk sepenuhnya dan segera mendarat dengan kuda-kuda bertarung untuk berjaga-jaga musuh seperti apa yang menarik Vegito tadi. Dan dengan senyuman puas, Yamoshi merasa lega akhirnya bisa menyusul Vegito juga untuk masuk ke sektor 9 ini. Dengan Vegito saat ini yang nampak melihat Yamoshi dengan penuh kebingungan. Yamoshi berkata Vegito tidak akan bisa menyingkirkannya semudah itu. Vegito tidak akan bisa pergi kemanapun jika tanpa bantuannya. Di saat Yamoshi berbisik dengan Vegito, dari jauh sesuatu akan mendekati mereka dalam kecepatan tinggi. Dan sangat tidak dapat dipercayanya, ternyata itu adalah serangan laser yang kini menembus tubuh Yamoshi tanpa Yamoshi bisa menghindarinya. Mengejutkan Vegito menjadi sangat cemas sekali melihat sahabatnya diperlakukan keji oleh seorang iblis yang belum mereka tahu di mana dia berada sekarang. Dan pada akhirnya Yamoshi kehilangan keseimbangannya hingga tubuhnya jatuh ke tanah dengan tidak berdaya sambil menyemburkan darah. Vegito menyuruh Yamoshi untuk segera menggunakan regenerasi Majin Buu untuk segera mengobati luka bolongnya itu. Tapi untuk beberapa alasan tidak ada gerakan atau upaya yang akan dilakukan oleh Yamoshi sekarang. Kemudian Vegito yang menjadi sangat kesal segera menyuruh iblis itu untuk keluar dan akan membuatnya membayar atas apa yang sudah dilakukannya. Dan di kejauhan nampak iblis itu berdiri dengan tangan ngebul setelah melepaskan serangan laser tadi. Sampai akhirnya ditunjukkanlah bentuk iblis itu sebenarnya dengan bentuk tubuh yang cukup mirip sekali dengan sel. Tidak diragukan lagi, iblis ini adalah kaisar yang menguasai alam sektor 9. Sedangkan Vegito sendiri nampak segera bangun sekarang dengan sedikit lebih buruk dari momen jatuhnya sebelumnya. Tapi Vegito tetap memaksakan tubuhnya untuk berdiri dan segera masuk pada mode bertarung dalam menghadapi iblis yang sudah membuat Yamoshi terkapar. Vegito tegaskan iblis itu sudah membuat kekacauan pada mereka berdua. Vegito juga menyuruh Yamoshi untuk segera melakukan regenerasi karena dia yakin Yamoshi tidak mungkin mati semudah itu oleh seorang iblis. Tapi nampak luka Yamoshi terus mengeluarkan darah karena banyak dari energinya juga akan menipis bersamanya. Dan melihat Yamoshi tidak bisa menyembuhkan dirinya yang seharusnya otomatis, membuat Vegito menjadi sangat kebingungan serangan apa yang dilakukan iblis itu, bahkan membuat kemampuan Majin Buu sampai tidak bisa digunakan. Padahal Vegito sudah pernah melawan iblis yang jauh lebih buruk daripada ini. Kaisar Iblis sontak menertawakan kebingungan Vegito karena Vegito tidak tahu apa yang sebenarnya ada pada serangannya tadi. Tapi dia ogah menjelaskan apapun pada Vegito yang merupakan Kaisar Iblis sektor 10 terlemah dibandingkan yang lain. Sebaliknya, jika Vegito ingin merebut tahtanya sebagai penguasa sektor 9, maka dia ingin Vegito tidak usah mencemaskan sahabatnya itu. Selain itu, iblis ini sudah mengawasi Vegito dan sekarang datang dengan banyak persiapan melawan segala jenis kemampuan Vegito. Dia merendahkan trik iblis tingkat rendah seperti itu tidak akan bekerja di sini di wilayahnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Kaisar Iblis, Yamoshi nampak menyemburkan sesuatu yang menyakitkan, memercikan gelombang lendir kental seperti darah. Vegito semakin mengkhawatirkan Yamoshi karena kondisinya kini sudah sangat semakin parah. Dan bagaimanapun jika Yamoshi tidak bisa disembuhkan, maka Vegito memutuskan untuk menyerap tubuhnya kembali secepatnya. Karena seharusnya Yamoshi akan tetap aman di dalam tubuhnya. Kemudian Vegito mengulurkan tangannya pada tubuh Yamoshi untuk segera melakukan penyerapan total. Vegito akan membuat Yamoshi kembali menjadi gumpalan Buu karena seharusnya dia tahu
Membiarkan orang lemah seperti Yamoshi di luar akan sangat berbahaya. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak terjadi apa-apa, membuat Vegito sontak menjadi sangat syok sekali. Vegito penasaran kenapa kemampuan Majin Buu sama sekali tidak berfungsi juga. Di saat Vegito bertanya-tanya, dia akhirnya menyadari satu hal, bahwa aura Ki Iblis itu kini sudah menghilang lagi entah kemana. Vegito segera menoleh ke sana kemari, mencari di mana Kaisar Iblis bersembunyi, di saat dia masih mencemaskan sobatnya ini. Sebelumnya, Vegito nggak bisa menggunakan kemampuan Buu, dan sekarang bahkan Vegito tidak bisa mendeteksi keberadaan iblis itu, seolah kemampuannya sudah berkurang secara misterius. Sampai tiba-tiba suara iblis memberitahu bahwa trik kecil Vegito selama ini tidak akan berguna padanya. Iblis itu muncul di samping Vegito dan akan menunjukkan padanya apa saja kelebihan sektor 9 dan juga kemampuannya. Iblis itu mencengkram leher Vegito, di mana Vegito nggak bisa menahan perasaan terkejutnya karena nggak tahu iblis ini akan muncul di sampingnya. Sampai kemudian iblis itu melemparkan tubuh Vegito melayang jauh seperti melemparkan boneka kecil. Pada akhirnya, wajah Vegito menabrak dinding gunung batu yang membuat Vegito semakin tidak berdaya sekarang. Nampak Vegito tergeletak tidak berdaya lagi dengan banyak puing-puing bebatuan yang kemudian akan menimpa tubuhnya dan menciptakan ledakan besar. Kaisar Iblis Vegito sekarang benar-benar sudah terkubur dalam gunung batu itu. Iblis itu meremehkan Vegito dan menanyakan apakah cuma segini kekuatan Vegito yang sudah mengalahkan Aiza. Jika benar, dianggap ini pasti hanyalah bercandaan. Tapi, dia juga memberi pujian pada Vegito karena Vegito bisa berkeliaran di sektor 9 ini. Meski begitu, misi Vegito untuk mengalahkannya, dia tegaskan adalah tugas terbodoh yang pernah ingin Vegito capai. Mereka semua menyadari pencarian kecil Vegito dan membuat para iblis mendapatkan kesenangan baru. Tapi sayang sekali, dia akan menjadi orang terakhir yang tidak akan pernah bisa Vegito lewati. Tapi tiba-tiba, Vegito meledakkan kekuatannya dan menghempaskan semua bebatuan yang menimpa tubuh dia sebelumnya. Dan anehnya, ada dua sosok yang diselimuti aura kini keluar dari puing-puing kehancuran itu. Luar biasanya, Vegito kembali menciptakan kloningan seperti saat melawan dewa untuk kini melawan Kaisar Iblis yang punya trik licik. Teknik yang dimiliki oleh Tenshinhan kini Vegito gunakan dengan sangat baik. Tapi Kaisar Iblis yang tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun hanya merasa bingung kenapa Vegito membagi dua tubuhnya. Padahal Kaisar Iblis sudah memblokir semua kemampuan iblis Vegito. Jadi dia merasa bahwa itu pasti adalah kemampuan Vegito dari alam panah. Sedangkan satu Vegito sudah sampai di depan iblis itu dan bersiap untuk melepaskan pukulannya. Dengan Kaisar Iblis sendiri segera menyilangkan kedua tangannya untuk bertahan. Tapi tiba-tiba Vegito malah menghilang dari hadapannya yang membuat iblis itu penasaran apa maksudnya semua ini. Membingungkan wajah Kaisar Iblis dan menunggu apa yang lagi Vegito rencanakan sekarang. Di saat Vegito 1 menghilang, Vegito 2 kini muncul di depannya sekarang untuk melepaskan serangannya. Meninggalkan Kaisar Iblis sendiri merasa sangat kesal dan menyebut ini tidak akan cukup untuk mengecohnya. Dan nampak Vegito 2 segera melepaskan tendangan madun yang mengenai bahu iblis itu, menghempaskan tubuhnya melayang jauh dengan tangan yang masih berada dalam posisi bertahan. Di penerbangan itu, Kaisar Iblis mengakui bahwa Vegito seperti sedikit lebih kuat daripada yang dia duga. Kaisar Iblis mendarat di tanah dengan tangannya yang terseret dan akhirnya dapat melakukannya. Tapi bahkan ketika dia sudah berhenti, ekspresi kesal semakin menjadi-jadi dan tidak mempercayai hal konyol seperti ini. Dia tegaskan meski Vegito masih bisa menggunakan kekuatan panahnya, selama dia menghentikan kemampuan regenerasi Majin Buu, maka Vegito tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena iblis itu berpikir kemampuan regenerasi Majin Buu itu yang telah membuat Vegito selalu bertahan melawan musuh-musuhnya. Tapi sekarang itu tidak akan terjadi lagi, bahkan jika Vegito telah mengambil tahta sebagai Kaisar Iblis 10. Vegito memberitahu sosok iblis yang selalu menyembuhkannya adalah Majin Buu. Dan Vegito yakin bahwa Kaisar Iblis juga pasti pernah mendengar soal nama tersebut. Vegito terus bersikap tenang meskipun dia nggak bisa menggunakan kemampuan regenerasi, tapi masih ada beberapa kemampuan lain yang tidak mungkin iblis itu tahu.
Karena Vegito sudah menyerap banyak dewa dan orang lain dengan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Vegito bisa mengalahkan Kaisar Iblis Sektor 9 ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.